Rasa Sabila Nugraha dengan NIM 032311022. Halo semuanya, nama aku Anfir Jamsuna dengan NIM 112231053. Halo semuanya, nama aku Olga Cahyani Rebecca Clara dengan NIM 185231021. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Romawan, dengan NIM 172231106. Perkenalkan, saya Dia Uzikra Nabila dengan NIM 1612311073. Hai, nama saya Faizan Bisani Saujawan dengan NIM 123231018. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Fitriani dengan NIM 191231110. Halo semuanya, perkenalkan aku Nela Nur Ifada dengan NIM 132231066. Perkenalkan, nama saya Rana Sani Badur Rahman Zaki dengan NIM 144231109. Halo, kami dari kelompok 1 PDB 22. Pada field study kali ini, kami berkunjung ke suatu tempat yang bisa menjadi jendela kita sebagai warga Indonesia untuk bisa melihat masa lalu Indonesia. Perpustakaan yang kami kunjungi saat ini bernama Perpustakaan Medayu Agung. Perpustakaan ini didirikan oleh seorang laki-laki Tionghoa bernama Ui Him Hui. Seluruh arsip yang ada di perpustakaan ini sebagian besar merupakan arsip asli milik beliau. Arsip yang beliau miliki sangat beragam, dari buku hingga koran tahun 1900-an hingga tahun 2000-an tersedia dalam perpustakaan ini. Arsip-arsip tua yang ada di sini beliau kumpulkan dan rawat agar masih bisa dibaca oleh para pengunjung. Niat beliau sendiri murni karena beliau memiliki rasa kebinekaan dan toleransi yang kuat terhadap Indonesia. Salah satu contohnya yaitu dengan latar belakang etnis Tionghoa, beliau tak hanya mengoleksi arsip Tionghoa saja. Beliau juga menyediakan berbagai arsip seperti sejarah candi, politik, hingga arsip clipping agama Islam. Kini, Perpustakaan Medayu Agung dikelola oleh Bapak Go Hui King sebagai Ketua Pengurus Perpustakaan. Dan teman saya Yusuf. Saya Yusuf. Di sini kebetulan kita mau mewawancarai Bapak karena ada tugas field study dari pembelajaran dasar bersama dari Universitas Airlangga. Di sini dengan tema yaitu upaya seorang minoritas dalam mengelola arsip sejarah Indonesia. Tanyakan ke narasumber, mungkin bisa dimulai dari Dede dulu. Menurut Bapak sendiri, dengan adanya Perpustakaan Medayu Agung ini, apa sih pengaruh yang bisa diberikan ke lingkungan sekitar sini, Pak? Pak U itu orangnya baik dengan tetangga. Jadi sebelum saya kelola, memang sudah hubungan baik dengan tetangga ini. Mulai dari security semua itu baik semua. Kalau perpustakaan ini kan emang Pak, ini kerjasama dengan universitas-universitas, Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih minat anak muda terhadap adanya perpustakaan ini? Kalau yang datang kemari, saya rasa mereka serius. Saya datang, saya lihat serius, Pak. Kira-kira ada berapa sih, Pak, jumlah buku yang ada di perpustakaan? Kalau jumlahnya buku per koran dan majalah itu ada 17 ribuan. 17.000. Banyak banget. Iya. Pak, di sini kan banyak buku-buku majalah atau kayak koran-koran mengenai Tionghoa gitu. Tapi di sini tetap ada di luar buku-buku mengenai Tionghoa atau majalah-majalah selain Tionghoa kan banyak juga kan, Mbak? Banyak. Itu di situ nanti lihat yang bahasa Belanda segala macam itu. Apa motivasi Bapak untuk membuka sebuah perpustakaan? Saya mewakili Pak Wi. Kita ini harus ikut membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu. Nah, buku itu cocok untuk itu. Perpustakaan ini sama perpustakaan lain bedanya apa sih, Pak? Dan itu di ciri khasnya gitu. Ciri khasnya itu kami khusus ke sejarah, sosial budaya dan politik. Oke, kemudian mungkin lanjut dari saya. Kan dari perpustakaan ini kan memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Terus untuk menjaganya keunikan dan ciri khasnya tersendiri itu bagaimana, Pak? Nah itu akalnya Sinta Pak ini dikerjasamakan dengan universitas.
apa sih esensi atau makna dibangunnya suatu perpustakaan dengan perkembangan keberagaman di Indonesia menurut Bapak sendiri? Kan kita punya keberagaman Pak, terus kita diimplementasikan pada suatu ide yang seperti Bapak tadi buat perpustakaan tadi, maknanya sendiri apa ada maknanya nggak untuk Bapak? Kita ini harus membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Gitu. Yeah. Di komponen bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Kan tadi kan sudah dijelaskan rencana kedepannya perpustakaannya ini seperti apa atau angan-angannya Bapak. Mungkin ada nggak harapan Bapak terhadap perpustakaan ini untuk masa depan Indonesia? Kalau perpustakaan ini, gitu, cuma baut-bautnya saja. Kita memang berusaha bisa ikut campur membangun kebangsaan dan kenegaraan itu. Baik, Ya, untuk mungkin Bapak ada pesan dan pesan selamat generasi muda atau kita semua. Saya sangat berterima kasih. Ada universitas yang minat dan kirim mahasiswanya. Itu yang jadi harapan kita itu. Dari Anda datang, universitas mau Lain juga gitu. merepotkan kami jadi semangat. Ya kan? Sebab ini sebetulnya kalau orang masih ada interest dan apa-apanya, tapi saya semua itu dengan semangat. Dengan Anda universitas juga kirim kemari, seperti teman saya Pak Haryono, rektor Universitas Malang, teman kirim mahasiswa, senang kita nih, semangat gitu. Nah, kepada Anda saya harap ini betul-betul dimanfaatkan untuk masa depan Anda dan negara Anda. Orang kuliah-kuliah itu banyak cuma mikir harapan Anda sendiri, kan? Iya kan? Tidak ada yang mikir negara Anda tuh. Makanya saya bilang belakangan ini pendidikan itu cuma menciptakan binatang ekonomi. Jangan tersinggung. Ada istilah Latinnya kan itu. Apa itu, Pak? Soal ekonomikon. Tidak tersinggung Anda kalau dibilang gitu. Nggak ngerti soalnya. Binatang ekonomi. Loh, saya ini punya orang tua. Iya toh. Nah, Anda harus menambah menjadi soal politikon. Semua sama, binatang ekonomi. Harus ditambah jadi makhluk soal politikon. Itu umum. Gitu. Negeri yang sudah maju pasti begitu. RRT. Itu semua membanggakan negerinya. Meskipun jualan barang elek, dia dengan bangga. Iya kan? Iya kan? Kalau kita enggak sekarang ini malah makan makanan Western. Korea. Ayo, Korea makan pecel. Nontonnya kayak drama. Iya toh. Kan gitu mestinya. Bu yang pecel diakal-akal jadi menarik. Itu. Kecil ya, Kan gitu. Iya, betul. Iya kan? betul. Ayo. Jadi kalau kita harapannya begitu. Dengan Anda dan universitas Anda itu mendukung kita, kita jadi sangat semangat. Dan saya merasa universitas perpustakaan ini berguna kok untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Makanya saya tetap semangat. Ini. Tadi ngomong bisnis segala macam itu Pak sudah tinggal cocok harga dan sistem pembayarannya saja itu. Nanti kalau sampai dapat uang besar ya sudah, kalau bisa pindah ya pindah, di kota ya pindah. Lebih bagus lagi nanti. Baik, cukup sekian interview kami terhadap Bapak. Mungkin bila kita berdua ada salah kata maupun teman-teman memiliki salah kata, mohon dimaafkan Pak, karena kita juga masih mahasiswa baru. Kita juga perlu belajar dari evaluasi yang telah terjadi. Dan terima kasih Pak telah memberikan beberapa telah berbagi pengalaman, memberikan cerita-cerita yang mungkin kita belum pernah dengarkan dari Bapak sendiri. Dan Bapak memberikan motivasi yang banyak terhadap kita sebagai anak bangsa, calon pemimpin. Dikatakan Bapak, kita semua adalah calon-calon pemimpin di depannya, dan kita harap kita bisa sesuai apa yang di kedepannya, sesuai apa yang dikatakan Bapak. Udah gitu doang.